Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 berjudul, Kita Memilih Teman Hidup yang Mengasihi Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Amos 3 ayat 3, firman Tuhan, Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tuhan tidak berubah, Ia benar, berkemurahan, berbelas kasihan, setia dalam melakukan firman-Nya, baik dalam janji-janji maupun dalam ancaman-ancaman. Salah satu dari bahaya terbesar yang mengelilingi umat Allah dewasa ini ialah bahaya pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman, teristimewa dalam mempersatukan dirinya dalam pernikahan dengan orang-orang yang tidak percaya. Bagi banyak orang, kasih kepada manusia memudarkan kasih kepada Ilahi. Mereka mengambil langkah pertama dalam kemurtadan oleh mempertaruhkan perintah Tuhan, dan kemurtadan total sering menjadi akibatnya. Telah terbukti berbahaya bagi orang-orang untuk melakukan kehendak mereka sendiri yang berlawanan dengan tuntutan Allah. Adalah pelajaran berat bagi manusia untuk mengetahui bahwa Allah bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Biasanya, mereka yang memilih orang-orang yang menolak Kristus dan menginjak-injak hukum Allah menjadi teman-teman dan sahabat-sahabat mereka, pada akhirnya akan mempunyai pikiran dan roh sama dengan orang-orang itu. Jika kita dapat naik ke mutu moral yang tertinggi dan mencapai kesempurnaan tabiat yang saleh, betapa perbedaan harus digunakan dalam pembentukan persahabatan dan pilihan seorang teman hidup. Banyak orang yang memulai perjalanan hidupnya memiliki sifat jujur dan setia, tetapi lingkungannya terbatas. Sama seperti Salomo dalam kedudukannya yang tinggi. Oleh satu langkah yang salah dan tak dapat ditarik kembali dalam hubungan perkawinan, kehilangan jiwanya dan menarik orang lain ke dalam jurang kebinasaan. Pergaulan yang sembrono, yang tak mempunyai prinsip yang dalam, membalikkan hati orang-orang yang tadinya adalah mulia dan benar kepada kesia-siaan, kepelesiran yang merusakkan, dan perbuatan buruk semata-mata. Kita harus selalu merasakan perhatian yang mendalam akan keselamatan orang yang tidak mau bertobat, dan harus menyatakan terhadap mereka itu suatu roh kemurahan hati dan budi bahasa. Tetapi kita dapat memilih sahabat-sahabat kita dengan aman hanya orang-orang yang adalah sahabat-sahabat Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu contoh pelajaran penting tentang memilih pasangan hidup yang takut akan Allah adalah Salomo. Roh Nubuat berkata dalam The Adventist Home halaman 64 paragraf 2 yang berbunyi, dalam membentuk persekutuan dengan bangsa kafir dan menyegel ikatan melalui pernikahan dengan putri penyembah berhala, Salomo dengan terburu-buru mengabaikan ketentuan bijak yang telah dibuat Allah untuk menjaga kemurnian umatnya. Harapan bahwa istri Mesir ini akan bertobat hanyalah alasan yang lemah untuk dosa.
Karena melanggar perintah langsung untuk tetap terpisah dari bangsa-bangsa lain, raja menyatukan kekuatannya dengan lengan daging. Kita semua sudah membaca dalam Alkitab bahwa Salomo memohon hikmat dari Allah untuk memimpin bangsa yang besar. Tetapi saat memilih pasangan hidup, Salomo mengabaikan hikmat yang Allah karuniakan. Dia menggunakan hikmatnya sendiri dengan berharap wanita kafir bisa bertobat. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Bukankah hal yang sama masih terjadi sekarang? Banyak pemuda dan pemudi membuat banyak alasan agar dapat menikah dengan pasangan yang tidak takut akan Allah, dengan harapan sang calon akan bertobat. Namun pada akhirnya tidak ada perubahan. Inilah yang disebut dengan mabuk cinta. Membina Keluarga Bahagia halaman 66 paragraf 4 berkata, dua orang berkenalan dengan intim. Mereka mabuk cinta satu sama lain sehingga perhatian mereka dicurahkan seluruhnya kepada cinta itu. Pikiran yang sehat menjadi buta dan pertimbangan tidak digunakan. Mereka tidak mau tunduk kepada peraturan atau pengendalian, tetapi berkeras mengikuti jalan mereka sendiri tanpa peduli apapun akibatnya. Orang yang dimabuk cinta sulit menerima masukan dan nasihat. Mereka merasa cinta itu sama dengan hikmat. Apa yang cinta desak, itulah yang benar. Padahal itulah wujud mementingkan diri, dan mementingkan diri adalah akar dosa. Inilah yang Salomo alami. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Health Reformer, Mei tanggal 1 tahun 1878, paragraf 3, yang berkata, Salomo dalam melangsungkan pernikahan untuk menyenangkan keinginannya daripada mencari dengan pernikahannya untuk memuliakan Allah, memisahkan dirinya dari Allah, menghancurkan dirinya sendiri, dan hampir menghancurkan bangsanya. Inilah akibat dimabuk cinta, kepentingan diri yang diutamakan. Dalam artikel yang sama, Ellen G. White melanjutkan dalam paragraf 6 yang berkata, namun usahanya untuk menyatukan kegelapan dan terang dalam melayani Allah dan Baal seperti mencampur tinta dan air murni. Air tidak memberikan kejernihan kristal kepada tinta, tapi sebaliknya, tinta memberikan warna gelap pada air, membuat senyawa keruh. Kemurnian tidak dapat bersatu dengan ketidakmurnian, tanpa ternoda oleh hubungan tersebut. Ini adalah hasil yang dikembangkan oleh Salomo dalam upaya penyatuan Allah dan Belial. Dia pada akhirnya mengabaikan semua agama. Apa yang Salomo buat akhirnya kompromi. Tidak ada lagi ciri khas umat Allah. Air murni sudah menyatu dengan tinta. Namun puji Tuhan, pada akhirnya di masa tuanya, Salomo akhirnya bertobat. Itulah contoh dari pengalaman Salomo tentang memilih pasangan hidup yang tidak mengasihi Allah. Sekarang, apakah ada contoh memilih teman hidup yang benar di dalam Alkitab? Tentu ada. Kita baca dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 69 paragraf 2 yang menjelaskan, para orang tua sekali-kali tidak boleh kehilangan pandangan akan kewajiban mereka demi kebahagiaan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Pengorbanan Ishak kepada pertimbangan bapaknya adalah hasil pendidikan yang telah mengajar dia supaya menyukai hidup penurutan. Ishaklah contoh yang benar dalam memilih pasangan hidup. Dikatakan dalam paragraf selanjutnya, namun ketika ia sudah berusia 40 tahun, ia berserah kepada pertimbangan bapaknya yang berpengalaman dalam mengangkat hambanya yang berpengalaman dan beribadat kepada Allah untuk memilih seorang istri baginya. Ishak yang sudah berusia 40 tahun berserah kepada pertimbangan bapaknya. Jangan harap hal yang seperti ini bisa terjadi di zaman sekarang ini. Nah, kita umumnya sudah tahu cerita Abraham mengutus Eliezer hambanya untuk pergi mencari pasangan hidup bagi anaknya Ishak. Eliezer juga berdoa. Jadi baik Ishak, Abraham, dan Eliezer semuanya berserah kepada Allah. Perhatikan ayat berikut ini khususnya dalam bahasa Inggris yang terdapat dalam Kejadian 24 ayat 63 yang berkata,
Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ini adalah peristiwa Ishak sedang menunggu rombongan Eliezer yang kembali dari Haran. Dikatakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Ishak berjalan-jalan. Namun dalam versi King James perhatikan disebutkan, "And Isaac went out to meditate in the field at the eventide." Ishak dikatakan menunggu bukan sambil leha-leha, tetapi bermeditasi. Inilah bentuk penyerahan Ishak kepada Allah. Saudaraku dalam Tuhan, khususnya para pemuda dan pemudi yang akan menikah, Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 39 paragraf 2 yang berkata, "Pernikahan ialah suatu hal yang akan mempengaruhi dan menentukan kehidupanmu baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Orang Nasrani yang tulus hati tidak akan meneruskan niatnya menikah tanpa mengetahui bahwa Allah berkenan terhadap tindakan itu. Ia tidak mau memilih untuk dirinya sendiri, ia akan merasa bahwa Allah harus memilih bagi dia." Kemudian, masih dalam halaman dan paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan, "Kita bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri, karena Kristus tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Bukanlah maksud saya agar seseorang menikahi orang yang tidak dicintainya. Perbuatan yang demikian adalah dosa. Tetapi hayalan dan perasaan emosional sekali-kali tidak boleh dibiarkan menuntun kepada kehancuran. Allah menuntut penyerahan segenap hati, cinta kasih yang luhur." Artinya, jangan khawatir saudaraku dalam Tuhan. Bukan perasaan emosional kita yang menentukan, tetapi belajarlah berserah kepada Allah sebagaimana Yesus tidak pernah mencari kesenangannya sendiri, namun kesenangan Bapanya. Dan Bapa mengaruniakan yang istimewa bagi anaknya. Segalanya Bapa karuniakan kepada Yesus. Demikian juga dengan kita. Bila kita berserah kepada Allah, maka Allah menyediakan segalanya di dalam anaknya. Dan jangan lupa, adalah Kristus yang membentuk lembaga rumah tangga, dan Kristus juga menggunakan gambaran hubungan suami istri dalam menjelaskan hubungan dia dan jemaatnya. Karenanya, Membina Keluarga Sehat halaman 325 paragraf 1 menutup, "Hanya dalam Tuhanlah ikatan pernikahan dapat dibentuk dengan aman. Kasih manusia harus menarik ikatannya yang paling erat dari kasih ilahi. Hanya di mana Tuhan berkerajaan didapati kasih sayang yang mendalam, sejati dan tidak mementingkan diri." Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus. Lihat dalam tulisan aslinya, Nyonya White tulis, "It is only in Christ." Ada baiknya IPH menerjemahkan Christ menjadi Kristus. Sebab Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk memilih teman hidup dan membangun rumah tangga yang kokoh." Bagaimana tinggal dalam Yesus? Sebagaimana yang kita sudah pelajari, tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya secara terus-menerus. Mintalah Roh Kristus hadir dalam hati saudara yang sedang mencari pasangan hidup dan bagi kita semua yang sudah berkeluarga, sebab di dalam Yesus saja kita hidup dan berbuah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Dalam memilih teman hidup, pasangan hidup, adalah penting bagi kami untuk memiliki Kristus dalam hidup kami. Sebab Kristus dalam hidupnya tidak mementingkan dirinya. Dia menuruti akan kehendak Bapanya. Dan bila mana kami menuruti kehendak Bapa, Allah menyediakan yang terbaik bagi kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.